kasih di dunia, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, takkan pernah ada kasih seperti ini. Sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ya, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita bertemu dalam suatu pelayanan pendalaman Alkitab yang diselenggarakan oleh Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia di Manado. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu bagian dalam firman Tuhan. Satu bagian dalam firman Tuhan yang terdapat dalam kitab surat Rasul Yohanes yang pertama, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, di mana di sana dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini dan pembahasan ini akan disampaikan oleh saudara kita yang terkasih, Bapak Walda Kris Tangkilisan Sarjana Teologia. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh berada di sini untuk membahas satu bagian dalam firman Tuhan. Dan kiranya itu boleh menjadi pedoman, boleh menjadi pegangan bagi setiap orang Kristen yang mendengar pembahasan ini. Dan kami juga mendoakan bagi saudara kami yang akan menyampaikan pembahasan pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberikan dia hikmat agar dia boleh menyampaikan apa yang dimaksud oleh Tuhan bagi setiap orang percaya. Kami menyerahkan pembahasan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga bersyukur. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kita akan membahas bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Yohanes atau surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang ketiga, dan terdapat di ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sebenarnya jika kita melihat ini ada dilema dengan kehidupan orang percaya, setiap orang percaya, di mana kita yakin dan percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, bahkan setiap orang percaya pun bisa jatuh di dalam keadaan dosa. Namun di sini kita lihat bahwa Rasul Yohanes seakan-akan menyatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah
tidak dapat berbuat dosa lagi. Nah, kita akan menyerahkan langsung kepada Pak Walda untuk pembahasannya. Dipersilakan Pak Walda. Ya, terima kasih Saudara Jerry Karamoy STH yang sudah mandu kita. Dan saudara-saudara, seperti tadi yang disampaikan bahwa memang ini sangat-sangat dilema, dalam pengertian dilema. Di satu sisi bahwa bagian ayat 9 ini agak berkontradiksi dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa jika kita tidak mengaku bahwa dosa kita berdosa, maka kita sedang menuduh bahwa Allah pendusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, tentunya hal-hal ini kita harus melihat secara komprehensif atau secara keseluruhan, sehingga konteks yang ada di dalam ayat 9 ini dia mengarah ke apa, siapa, dan tentunya bagaimana. Ini satu pertanyaan sistematika, sehingga di dalam sebuah penyelidikan maupun penyajian kita sungguh-sungguh bisa pertanggungjawabkan secara benar. Nah, seperti yang kita ketahui, kita akan mulai dengan pendahuluan atau latar belakang dari surat ini. Yang surat Yohanes ini adalah dia tergolong dalam surat-surat umum. Yohanes ini tentu banyak membuat surat-surat yang lain, misalnya seperti yang tadi barusan kita baca, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan yang terakhir adalah dia menulis satu surat ketika dia berada di pembuangan di Pulau Patmos, dan dia menulis surat yang apokaliptik yang namanya Wahyu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yohanes ini memiliki peran aktif di dalam kitab Perjanjian Baru, sehingga para bapak-bapak gereja melihat bahwa Yohanes ini adalah salah satu rasul yang sangat sangat berperan di dalam kekristenan. Nah, jadi gini, apa yang membuat surat ini muncul? Seperti tadi yang sudah saudara Jerry katakan tadi, bahwa ini memberikan suatu isu atau satu persoalan yang besar. Artinya begini, kalau dilihat dari bagian ini, dia akan bertentangan dengan kehidupan secara faktual lagi. Nah, faktanya bahwa orang Kristen di dalam kehidupan secara fakta berbuat dosa. Betul? Nah, kemungkinan ada yang berpikir begini, itu kan nanti kalau orang berbuat baru dikatakan orang berdosa. Jangan keliru bahwa Yesus membuat satu penekanan secara rohani bahwa apa? Dia katakan, barang siapa yang menginginkan barang siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya di dalam hati, Yesus bilang apa? Sesungguhnya dia sudah berzina. Yang lain lagi, jika engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi saudaramu tetapi engkau membencinya, sesungguhnya engkau sudah membunuh. Jadi Yesus membuat satu aturan atau satu pendekatan, approach yang secara spiritual, bahwa tidak hanya dalam konteks apa yang kita bisa lihat, apa yang bisa dilakukan orang baru dikatakan, oh ini terkena pidana ini. Nah, tapi Yesus katakan menginginkan saja kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, melihat bagian-bagian itu, maka secara otomatis tersirat, kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa tidak ada yang benar. Betul? Tidak ada orang benar di dunia ini. Tidak ada orang Kristen yang benar. Nah, untuk menepis dan kita bisa memberikan pertanggungjawaban, tentu kita harus memiliki jawaban-jawaban secara alkitabiah. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa apa yang melatar belakangi surat ini muncul dengan sebuah isu yang boleh dapat dikatakan ini memang isu yang krusial. Ya. Nah, ini tujuan surat adalah kepada orang Kristen, sesungguhnya ini kepada orang Kristen Judeo-Kristo. Tapi karena surat Yohanes ini dapat dikatakan termasuk kelompok dalam kelompok surat-surat umum. Di sana ada surat Ibrani, ada surat Yakobus. Maka surat ini juga bisa dapat saya katakan begini.
dia bisa mengandung present imperatif dan present indikatif. Artinya saya memberikan satu contoh misalnya begini. Saudara Jerry, tolong sampaikan salam kudus saya kepada saudara-saudara saya di Kota Mobagu. Saudara Jerry ini adalah utusan dari Kota Mobagu. Pesan saya itu sudah disampaikan sekarang. Tapi saudara-saudara saya, saudara-saudara kita di Kota Mobagu belum menerima apa yang saya sampaikan. Bisa tangkap ini. Jadi pesan itu sudah ada sekarang, tetapi pesan itu akan sampai kepada mereka ketika saudara Jerry sudah sampai di sana. Itu indikatif dan imperatif. Nah, bagian ini juga menjelaskan kepada hal yang sama tentang ada pengaruh ajaran di sana yang disebut dengan gnostika. Apa ini genotisme ini? Gnostisme adalah paham atau ajaran yang mengajarkan begini, saudara-saudara. Mereka lebih menekankan kepada roh, bukan tubuh. Jadi pandangan mereka mengatakan begini, yang penting di dalam kehidupan manusia itu bukan tubuh, tetapi roh. Kenapa? Karena tubuh ini sudah terkontaminasi dengan dosa, carnal. Karena itu biarpun tubuh itu sampai dirusakkan, sampai hancur, itu tidak akan mempengaruhi roh. Nah, yang tentunya ini sesuatu ajaran yang luar biasa keliru di dalam ajaran kekristenan. Nah, bayangkan kalau misalnya ajaran ini masuk ke dalam gereja atau masuk ke dalam persekutuan orang-orang kudus, persekutuan orang-orang percaya, mau jadi apa tuh kehidupan seperti itu? Mereka lebih menekankan kepada kehidupan secara rohani tetapi mengabaikan hidup secara moralistis. Nah, ini paham gnostika. Yang kedua, paham yang kedua itu dekotisme. Dekotisme ini ada dua. Dekotisme itu mereka mengajarkan, yang pertama itu paham yang pertama mereka kelompokkan dalam kelompok optimisme. Optimisme begini, kan orang sekarang sudah kudus, kita kan sekarang sudah benar, Yesus kan menghapus segala dosa kita once for all atau sekali untuk segala-galanya, untuk selamanya. Jadi biarpun kita melakukan suatu kesalahan, tetap kita kudus. Gitu. Nah, ajaran dari optimisme ini juga mempengaruhi ajaran yang ada pada berkembang di zaman itu. Ini di tahun kurang lebih sekitar 80 sampai 95 Masehi sesudah Kristus. Nah, ini yang berkembang di zaman itu, sehingga tentu sebagai seorang gembala, sebagai seorang rasul, Yohanes mempunyai akuntabilitas atau tanggung jawab, responsibility di sini untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang ada di manapun, termasuk jemaat yang pada waktu itu. Nah, yang kedua pesimis. Nah, orang-orang yang pesimis ini seperti tadi, mana ada sih orang benar di dunia ini? Mana ada sih, kita kan faktanya, jadi antara fakta dan konsep itu bertentangan. Konsep yang ada di sini adalah mereka tidak akan pernah hidup kudus. Manusia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan secara sinless perfection. Tidak akan pernah ada. Sehingga apa yang bisa saja mereka lakukan, ya sudah seperti itu manusia. Bersifat manusiawi. Nah, ajaran inilah yang hendak diproteksi oleh seorang rasul yang bernama Yohanes. Saudara-saudara, berikut kita masuk di dalam pembahasan yang di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 ini, saya ulang, sampaikan lagi, saya bacakan saja. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Allah tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara-saudara, coba kita lihat ada 3 kata di sini yang dipertegas oleh Yohanes. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Yohanes ingin menjelaskan self-eksistensi Allah dan siapa kita, siapa manusia. Siapa manusia yang tentunya di sini adalah orang-orang percaya. Nah, kalau kita lihat di sini, lahir dari Allah itu dia menggunakan kata gegenemenos. Saya masuk aja kepada penjelasan bahwa begini, saudara-saudara.
Saudara setuju tidak dengan saya bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus? Saudara setuju tidak kalau saya katakan bahwa Allah itu tidak terkontaminasi dengan dosa? Saudara setuju tidak bahwa Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa setitik pun dosa? Kenapa? Karena Allah berada dalam kekudusan yang kekal. Oke? Itu satu. Yang kedua, kata benih itu yang dimaksud di sini adalah benih ilahi yang dipasang kepada setiap orang percaya. Ini sebenarnya born of God atau lahir dari Allah, itu sama persis dengan apa yang digunakan oleh Yohanes, kitab Yohanes yang menjelaskan tentang born again atau apa? Kelahiran kembali atau lahir baru, newborn, lahir baru. Itu sama, prinsipnya sama. Cuma di sini dia menggunakan kata, asal kata itu sparrow, tapi di sini dia gunakan secara letterleh itu dia menggunakan kata sperma. Jadi ini sperma ilahi ini yang ada di dalam pribadi setiap orang percaya. Nah, kalau kata sperma itu yang kita tangkap selalu sperma itu dari mana? Laki-laki pasti, betul? Tapi di sini dia gunakan kata sperma dalam bentuk huruf spero atau kata dasar spero yang berarti itu dia neuter. Jadi dia bebas. Dia tidak menunjukkan pada perempuan atau laki-laki, tapi dia bebas. Nah, sehingga di sini juga diterjemahkan oleh Lai atau lembaga Alkitab, dia menggunakan kata benih. Nah, kalau sperma dia kata benih itu tidak akan cocok begitu. Betul? Secara anatomi bahwa laki-laki itu menghasilkan sperma dan seorang perempuan itu menghasilkan sel telur. Sehingga ketika terjadi percampuran itu dia menghasilkan embrio, dari embrio janin dan seterusnya menghasilkan embrio janin baru bayi, gitu kan? Nah, kata sperio ini atau kata sperma ini dia lebih mengacu kepada neuter. Saya ulang ya, ini bukan gender kepada laki-laki, bukan kepada male atau juga kepada female. Nah, neuter, bebas. Nah, yang ketiga ini adalah dia gunakan kata di situ dosa. Jadi hamartenian. Saudara ingat ya, bahwa kata ini berarti dosa yang berlangsung secara terus-menerus. Tangkap sini, karena ini penting sekali di ayat ini. Kata dosa di sini artinya dosa yang dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Sudah? Nah, kalau demikian maka kita akan tempatkan kata ini bahwa setiap orang ini yang percaya, yang lahir dari benih Allah, Allah memang tidak pernah terkontaminasi dengan dosa di dalam tubuh orang percaya. Di dalam jiwa, di dalam roh orang percaya itu tidak terkontaminasi dengan dosa. Dan orang itu sesungguhnya ketika dia mempercayai Yesus, dia mengalami suatu kelahiran baru, kelahiran dari Allah, kelahiran dari roh Allah, Allah yang memberikan kelahiran, maka orang ini sesungguhnya tidak dapat berbuat dosa. Karena apa? Karena Allah. Tapi faktanya yang dapat berbuat dosa di dalam tubuh orang percaya itu bukan Allah. Tetapi apa? Dosa yang sudah menjadi natur di dalam kehidupan orang percaya. Kalau di bagian lain dia bisa menjelaskan, Paulus menjelaskan bahwa ada carnal. Di sana ada keinginan daging. Jika kita hidup dan memberi diri kita kepada roh, maka roh akan memimpin kehidupan kita. Tapi jika kita memilih untuk hidup kita dipimpin oleh daging, maka kedagingan itu yang muncul. Tapi ketika orang percaya itu sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat dosa. Karena memang apa yang dari Allah itu tidak pernah ada dosa. Tapi fakta di dalam kehidupan orang percaya masih bisa berbuat dosa, itu bukan karena datang dari Allah, tapi karena dari natur manusia itu yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Dan kata di sini secara terus menerus. Jadi artinya begini, kalau mau dibahasakan secara secara umum atau dibahasakan secara bahasa hari-hari, jadi begini. Orang percaya itu masih bisa jatuh ke dalam dosa. Faktanya demikian.
Tetapi bagian ini mau menjelaskan bahwa di dalam hidup orang percaya itu ada harapan. Kenapa ada harapan? Ada benih Allah yang membuat dia menyadari kesalahan itu secara tidak terus melakukan itu, dia tidak akan melakukan secara terus menerus. Karena ada Roh Kudus yang akan mengingat kita, ada benih ilahi. Dan yang kedua, ketika dia sadar terhadap apa yang dilakukan, dia akan berhenti. Dia tidak akan terjadi secara terus menerus. Dan dari situ dia bisa kembali untuk memperbaiki kehidupannya, dibenahi oleh Allah, dan dia boleh hidup dalam kemenangan. Jadi di dalam kehidupan orang percaya itu, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Ini yang ditegaskan oleh Yohanes. Tetapi dia tidak akan melakukan itu secara terus menerus, secara kontinu. Hamartiames. Tetapi dia akan berada pada posisi, oh ini kutekang, oh ini ya sebuah kesalahan, oh ini yang tidak dikehendaki Allah. Oke, kalau begitu saya harus mengalami sebuah perubahan demi perubahan. Dan itu merupakan sebuah proses bentukan Allah. Nah, saudara-saudara, di sini ada beberapa pandangan yang mengatakan seperti begini. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang tanda kutip elit rohani. Jadi orang-orang yang sudah sempurna. Mana di dalam kehidupan kita? Baik dari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Mau bicara siapa? Samuel, Nabi. Mau bicara siapa? Daud. Nah, ini tentu terbantah. Atau ada orang yang skeptis juga, yang dingin. Ya, karena kita sekarang sudah tahu bahwa sifat dosa itu, sifat daging itu secara natur melekat di dalam kehidupan kita, apalagi yang kita harus pertahankan. Saudara, ingat bahwa apa yang ditekankan di sini, itu dia tidak bicara dosa yang berlangsung secara terus-menerus sebagai suatu dosa yang fatal. Jadi ingat ini sudah masuk ke aplikasi sebenarnya. Salah satu contoh adalah ketika Adam dan Hawa, Allah hanya katakan, jangan kamu makan buah itu. Ketika mereka jatuh, makan buah itu, hanya sekedar makan buah itu, apa yang terjadi? Dosa yang tidak berlangsung secara terus-menerus, dan itu hanya terjadi sekali. Allah langsung mengatakan, keluar dari taman ini. Yang kedua siapa? Misalnya Lot, istri Lot maksudnya. Tuhan katakan apa? Silakan kalian lari, hanya satu yang kupesan. Jangan kamu apa? Menoleh ke belakang. Persoalan, saudara pernah menoleh enggak ke belakang? Sederhana kan sebenarnya aturan itu. Tetapi mengapa ketika istri Lot menoleh ke belakang dan dia tidak berlangsung secara terus menerus? Dan kesalahan yang sebenarnya menurut kita itu adalah kesalahan yang biasa saja, kesalahan yang sederhana, tetapi mengakibatkan apa? Istri Lot menjadi tiang garam. Itu bukan satu hal yang figuratif, bukan ini kiasan. Ini pengalaman empiris yang dicatat oleh Alkitab, pengalaman yang sahih. Dan sampai sekarang tiang garam itu masih ada. Siapa lagi? Misalnya Saul. Samuel katakan, ingat Saul? Siapa yang tidak kenal Saul? Raja pertama bangsa Israel. Apa kesalahan dia? Sederhana sebenarnya. Hanya mengambil bagian yang bukan bagian dia di dalam persembahan kepada Allah. Dia membakar korban persembahan. Sebenarnya kalau orang di sini kan banyak yang barbecue tuh, bakar-bakar apa semua. Bukan sebuah kesalahan itu. Dan Saul juga melakukan itu sebenarnya karena dia juga berada di dalam posisi yang terjepit, diancam. Musuh sudah di musuh sudah di depan, ya kan? Sementara bangsa Israel dalam posisi berdiam dan masyarakat, dia katakan masyarakat di situ sebenarnya di situ dikatakan bukan masyarakat tetapi prajuritnya sedang gelisah melihat keadaan itu, posisi yang terancam. Hanya satu yang dimintakan, menunggu Samuel datang untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan itu diambil oleh Saul. Kesalahan Saul itu tidak berulang-ulang, saudara-saudara. Kesalahan Saul itu hanya terjadi pada saat dia melakukan itu. Samuel berkata, Allah telah menggantikan posisi kamu. Fatal. Nah, sehingga ini menjadi sebuah peringatan, warning bagi kita. Bahwa kesalahan yang sebenarnya
kita lihat dalam perspektif kita adalah kesalahan yang biasa, itu bisa berdampak kepada sesuatu yang fatal. Jangan nanti kita menunggu, ini kok aman, ini kan ada dosa putih. Oh ini kan ada dosa dosa yang tidak membawa maut. Ini kan ada dosa yang kecil. Ingat bahwa hal-hal yang seperti tadi itu adalah hal-hal yang kecil, tapi akibat dari kesalahan yang kecil itu adalah fatal. Nah, dari 3 pengalaman tadi, baik Saul, istri Lot, Adam dan Hawa, itu sesungguhnya sudah menjadi warning buat kita semua. Karena di dalam peringatan itu mengandung 2 unsur kan. Ada reward kalau kita taat, ada juga punish. Tuhan mengatakan bahwa firman Allah yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nah saudara-saudara, itu kembali ke soal tadi. Jadi kalau kita melihat bahwa konteks keseluruhan ayat ini, tadi dikatakan bahwa barang siapa yang lahir dari Allah, iya jelas. Itu dia mengacu, bahasanya adalah Yohanes ingin menempatkan posisi Allah itu, dan Yohanes ingin menempatkan posisi manusia atau orang percaya. Jadi ada 2 pribadi yang diam di dalam tubuh yang sama. Misalnya Pak Wes Benianis, di dalam Wes Benianis itu sendiri ada roh Allah, ada benih Allah. Tapi di dalam pribadi Pak Wes Ben itu juga ada pribadi Wes Benianis sendiri. Begitu. Sehingga kita tidak terlalu memeras otak untuk menerjemahkan bagian ini dengan berkutit di dalam bahasan yang sesungguhnya ini memang bukan sesuatu yang gampang, sulit, tetapi bukan berarti bahwa ini sulit untuk kita memahami secara alkitabiah. Nah, saudara-saudara, boleh dapat dikatakan bahwa kesempurnaan hidup merupakan hal yang tidak mungkin. Sebaliknya, hidup yang dalam kekudusan lalu merasa puas dan sombong, itu telah menipu dirinya, kebenaran tidak ada padanya. Jadi itu yang tadi pandangan dua sisi pandangan kaum optimisme dan kaum pesimistis adalah menjelaskan bahwa ada yang satu memang sombong ke bawah, tapi ada satu yang sombong ke atas. Gitu. Nah, Yohanes ingin menempatkan right on the track, siapa Anda dan siapa Allah. Jadi kita tidak boleh terjebak di dalam paham atau isme seperti itu. Selain kita sadar bahwa memang saya ini lemah Tuhan, tapi saya bersyukur bahwa saya memiliki roh Allah yang membuat saya memiliki harapan. Saya memiliki benih ilahi yang membuat saya memiliki harapan ketika saya jatuh dalam kesalahan. Saya pikir ini yang bisa dijelaskan. Kalau ada pertanyaan berupa SMS atau bersifat langsung silakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara Jerry Karamoy. Oke, kalau kita melihat penjelasan tadi berarti bahwa yang saya pahami saat ini bahwa orang yang dilahirkan dari Allah itu memiliki roh untuk menyadari setiap perbuatan dosanya. Begitu, Pak? Iya. Untuk tidak melakukan untuk tidak terus hidup di dalam dosa atau melakukan dosa yang terus-menerus. Betul. Jadi gini, benih ilahi yang ada di dalam setiap orang percaya itu adalah kualitas yang tidak bisa dimiliki oleh semua manusia. Nah, kualitas itu sehingga dia memberikan, kan, aku akan memberikan seorang penghibur. Nah, itu Roh Kudus. Jadi ada yang mengingat ketika kita berada dalam atau terjebak jatuh di dalam kesalahan. Dan ketika kita jatuh dalam kesalahan, saya ingin masuk ke soal yang praktis, saudara Jerry. Misalnya begini, pernahkah saudara dan saya melakukan kesalahan kemudian tidak gelisah dalam hidup? Kalau ada yang begitu, saya khawatir bahwa saudara dan saya bukan sebenarnya saudara dalam iman. Begitu. Artinya karena ada Roh Kudus yang selalu memperingatkan itu. Nah, ini sebenarnya penekanan Yohanes ke arah situ. Sehingga itu tidak ada pertentangan. Jadi antara konsep Alkitab dengan fakta itu tidak bertentangan. Makasih. Oke, jadi seperti itu saudara-saudara bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita dilahirkan dari Allah. Itu yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang ketiga, dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, bahwa itu dinamakan kelahiran kembali, atau seperti yang telah disinggung tadi mengenai lahir baru. Dan Allah memberikan Roh Kudus kepada kita dalam Efesus 1 ayat 13, sehingga Roh Kudus itu yang mendorong kita untuk menyadari setiap perbuatan dosa kita. Jadi seperti itu ya Pak. Ya. Oke, sebelum saya lempar kepada saudara-saudara yang ada di sini, saya ingin bertanya kepada Pak Walda mengenai bagian yang sebelumnya Pak. Ada ayat yang sebelumnya dikatakan di sana, barang siapa yang tetap berbuat dosa itu berasal dari iblis, ya kan? Berasal dari iblis. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang telah disinggung tadi, bahwa kita bukan orang yang sempurna, yang masih bisa jatuh dalam keadaan dosa, dalam perbuatan dosa, bahkan mungkin perbuatan dosa yang sama, ya kan? Dosa yang sama yang kita bisa lakukan secara berulang-ulang, walaupun kita sudah sadar bahwa itu dosa, kita terus melakukannya. Nah, saya pikir di sini dikatakan bahwa ketika dia tetap berbuat dosa, itu berasal dari iblis. Nah, iblis, setahu kita semua bahwa iblis nantinya akan dihukum. Nah, bagaimana dengan hal itu Pak? Bagaimana dengan orang percaya yang tetap berbuat dosa, yang dikatakan pada ayat yang ke-8 bahwa orang percaya itu orang yang tetap berbuat dosa itu berasal dari iblis. Sedangkan kita tahu iblis akan mendapatkan penghukuman. Apakah orang yang percaya yang berbuat dosa itu tetap akan mendapatkan penghukuman, atau bagaimana Pak? Ya, konsep kelahiran baru kita atau konsep pengudusan kita jelas. Jadi artinya ketika kita lahir dari Allah dan kita memiliki status yang baru menjadi kudus, itu terpelihara, dan yang memelihara kita adalah Allah. Nah, tentu kalau misalnya kita masuk dulu, apakah orang ini mengidentifikasi seseorang Pak ini? Mungkin ke arah situ, mengidentifikasikan seseorang, apakah orang ini memang orang percaya atau tidak. Kita tidak punya kuasa untuk menghakimi seseorang. Ada beberapa saudara akan terjebak dengan diskusi panjang kalau saya katakan itu, saudara Jerry. Cuman yang saya ingin katakan begini, hubungan atau relationship before God itu bukan antara saya dengan Tuhan, itu tidak bisa diketahui oleh Jerry kalau perlakuan, pola fikir, pola hidup saya tidak benar. Saudara Jerry pasti akan mengatakan bahwa ini orang ini pasti tidak percaya dia. Tapi kalau kita terjebak di situ, kita akan terjebak dalam konsep moralitas. Karena banyak orang ateis juga yang hanya percaya Yesus, moralnya hebat. Betul? Mereka dengan jelas-jelas mengatakan bahwa saya ateis. Jadi ukuran bahwa apakah seseorang itu selamat bukan dari apa yang dia lakukan. Nah, itu yang tadi saya katakan, itu hubungan antara dia dengan Allah. Nah, apakah orang yang masih berbuat kesalahan seperti itu secara terus-menerus akan dihakimi? Ada ganjaran. Nah, tentu kita akan masuk dalam topik yang berbeda, penghakiman tentu. Ya kan? 1 Korintus. Saya pikir kalau boleh kita itu dulu bagian ini kita persempit sehingga lebih focusing begitu ya. Boleh saudara? Oke, terima kasih Pak Ola. Jadi jika ada yang ingin bertanya, itu saya persilahkan. Malam, saya ingin bertanya, setiap anak Tuhan yang sudah percaya, kan kita tahu bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Jadi kita tidak akan dihukum. Nah, pertanyaan saya, selama kita di dunia ini, jika kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa, ya tentu bukan secara status kita sudah suci, tapi jika kita melakukan kesalahan, apakah ada konsekuensinya? Baik di dunia, kalau di surga kita tahu bersama bahwa berbicara tentang upah, tapi kalau di dunia apakah ada konsekuensinya? Jika kita secara rohani, ya, bukan secara hukum, tapi secara rohani. Terima kasih. Ibu siapa ini? Oh ya, Ibu Jane.
bisa tanya lagi pertanyaan ke saya yang kedua. Kalau di kitab Kejadian tadi telah disinggung tentang kayak benih ya. Kalau di Kejadian manusia itu diciptakan dari debu tanah ya. Nah, kita tidak bisa menyelami kemahakuasaan Allah, kita percaya itu, tapi kalau di Adam dan Hawa itu diciptakan langsung oleh Tuhan ya, dibentuk lalu diberi nafas. Tapi kalau yang sesudah itu kan kita dilahirkan bukan lagi setiap dibentuk-bentuk dari debu lagi ya, sudah dari sperma, dari pembuahan. Nah, itu bedanya. Apa bedanya manusia yang langsung dibentuk kayak Adam dan Hawa itu, yang dibentuk dari debu tanah dan dihembuskan nafas, dengan kita manusia yang diciptakan Allah yang dari hasil perkawinan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Jane untuk pertanyaannya. Masih ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih. Ayat yang diangkat pada malam hari ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, di situ dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya yang di sini yang lahir dari Allah itu lahir rohani ya, secara rohani. Iya, Ibu. Jadi lahir secara rohani ini orang percaya. Betul. Ya, orang yang beriman. Tadi dibilang dalam penjelasan bahwa kalau orang percaya itu ada benih ilahi di dalam setiap hati dari orang percaya kan? Ya, pertanyaan saya pada faktanya, kenyataannya banyak orang percaya yang melakukan dosa. Bukan cuma dosa kecil, tapi bahkan memang boleh dibilang fatal. Itu bagaimana itu, Pak? Boleh minta penjelasan dari Bapak? Terima kasih. Maksudnya fatal dalam pengertian kualitas dosa maksudnya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Boleh langsung dijawab, Pak? Ada tiga pertanyaan. Yang pertama mengenai konsekuensi terhadap dosa yang dilakukan orang percaya, dan yang kedua mengenai tentang benih. Apakah benih itu apa yang dimaksud dengan benih yang pada bagian ini, dan yang ketiga adalah mengenai tingkat dosa yang dilakukan oleh orang percaya itu bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Pak Saudara Jerry, Ibu Deice Bawole, dan Ibu Jane Doodo. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus, tapi sebenarnya sudah dijelaskan tadi sebetulnya. Mungkin suara saya mungkin tidak sampai ke situ ya. Tidak apa-apa, kita ulangi saja. Nah, sebetulnya bicara tentang pertanyaan tadi, apakah itu ada ganjaran? Ya pasti ada ganjaran. Karena ada beberapa bagian lain, ini sedikit pontar, ya, sedikit lari jauh. Misalnya seperti di kitab Ibrani, sama juga, dia masih dalam surat-surat umum. Jadi kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi kalau dikatakan bahwa dalam kehidupan ini ada konsekuensi, ya jelas. Setiap dosa, setiap pelanggaran, entah itu pelanggaran besar, pelanggaran kecil, entah itu dosa kecil, dosa besar, dua-dua punya konsekuensi. Yesus tidak menyelesaikan dosa kecil. Yesus tidak juga menyelesaikan dosa besar. Tapi Yesus menyelesaikan seluruh dosa. Sehingga Yohanes 1 ayat 29 katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Betul. Secara eksistensial kita sudah selesai dosa-dosa itu secara status kedudukan kita, dan itu tidak akan pernah diubahkan oleh siapapun. Allah juga tidak akan pernah membatalkan Allah, apalagi pihak lain. Tetapi ganjaran itu tetap akan ada. Nah, makanya bagian ini mengatakan Ibrani pasal 12 ayat 7, kamu harus menanggung ganjaran. Dan kalaupun kita menerima ganjaran itu bukti bahwa
Allah memposisikan kita sebagai anak dan dia memposisikan diri sebagai Bapa. Nyana gampang itu menyebut Allah itu Bapa. Bangsa Israel aja dulu, ini sedikit pontar lagi. Bangsa Israel aja mau menyebut sesembah mereka yang dikatakan di dalam kitab perjanjian lama itu dengan tetragramaton, YHWH, itu enggak sembarangan mereka gunakan. Selalu kalau kata itu digunakan, selalu mereka ganti dengan kata Adonai. Nah sekarang kita tidak hanya menggunakan, Yesus aja mengatakan apa? Eli Eli lama sabachthani. Itu tidak bicara tentang sesembah, tetapi itu gelarnya sesembah. Nah kita sekarang tidak hanya memposisikan dia sebagai Bapa, tapi dia sendiri yang memposisikan kita sebagai anak. Jadi kalau ada ganjaran seperti itu, menunjukkan bahwa dia sebagai Bapa mengasihi kita, karena dia memposisikan kita sebagai anak. Oke, Bu Jain, bisa ini yang lain? Yang kedua, kata benih. Nah jelas kata benih kalau misalnya di dalam bahasa Yunani tadi dan bahasa di dalam bahasa Ibrani itu juga merujuk kepada benih sama. Tetapi Allah menciptakan Adam itu dari sesuatu yang ruin and chaos, sesuatu yang kacau. Betul kan? Allah menciptakan sesuatu, termasuk di situ dia menciptakan manusia. Manusia itu yang kemudian dikatakan Adam. Kata Adam itu manusia laki-laki tentunya. Nah dia menciptakan Adam itu dari sesuatu yang hampa dan dari debu. Sesuatu yang kacau kosong kemudian dibentuk menjadi seorang yang bernama Adam atau manusia. Persis seperti Allah, serupa dengan gambar Allah. Lalu Allah melihat itu sungguh amat baik. Nah pertanyaan sekarang, apakah benih yang ada di dalam Adam dan yang di benih yang sekarang sesudah Adam sama? Tentu beda. Tapi Yesus digambarkan adalah Adam yang kedua, gitu. Kan ini Ibu Jen mau bertanya apakah sama dan tidak? Saya katakan tentu beda. Jadi bahan dasarnya beda, tapi kreatornya atau penciptanya itu satu. Dari sesembahnya bangsa Israel, YHWH itu. Oke, Ibu Dece, Kang. Apakah dosa besar, dosa kecil, kualitas dosa itu dapat dikatakan bahwa akan menentukan seseorang itu dari dosa kecil, dosa besar? Atau apakah nanti kita berbuat dosa besar baru dikatakan dosa fatal? Jangan lupa tadi saya katakan bahwa contoh yang akurat, contoh yang diberikan rujukan, referensi oleh Alkitab, itu 3 tadi kan. Adam dan Hawa, istri Lot, dan Saul. Sebenarnya kesalahan Adam apa sih? Nah kan? Sederhana sekali. Allah cuma bilang jangan makan buah itu. Dia makan. Apakah makan itu sesuatu yang sederhana? Yang besar, yang fatal? Enggak. Mana lebih besar daripada dia membunuh? Dosa mana yang lebih besar dari dia makan buah itu? Hal yang sederhana saja bisa membuat dia fatal. Bukan hanya ke Adam, tetapi seluruh dunia ini menjadi berdosa. Karena kesalahan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Bayangkan itu impactnya terhadap sebuah kesalahan yang terkesan bagi kita itu sesuatu yang sederhana. Kesalahan istri Lot, Allah katakan apa? Jangan kamu menoleh, keluarlah kamu dari apa ya? Tanah? Apa kata itu? Apa? Sodom dan Gomora. Allah akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Allah katakan, keluar kalian dari tempat ini, satu catatan, jangan kamu menoleh ke belakang. Apakah itu sesuatu dosa yang besar dibandingkan dengan dia mencuri? Atau dia merampok? Mana lebih besar? Dari dia membunuh, dari dia berzina misalnya. Mana lebih besar dosa itu? Enggak, sederhana sebenarnya, hanya balik. Tapi dalam konteks yang kita lihat di situ, sebenarnya dosa yang kecil seperti itu menghasilkan apa? Kita lihat sampai sekarang. Tiang garam tuh. Sampai sekarang pun tiang itu masih ada. Dan itu menjadi monumen peringatan bagi saudara dan saya. Bagi Ibu Dece, saya dan kita semua. Jadi kualitas dosa itu tidak ditentukan nanti ketika kita mencuri uang 1 miliar,
baru dikatakan wow, amazing. Nah, hanya menulis saja. Oke Bu Deja, apakah ini bisa menjawab yang lain? Terima kasih. Saudara Jerry. Oke, jadi kalau boleh saya tambahkan sedikit bahwa setiap dosa pasti mempunyai konsekuensinya masing-masing ya Pak. Bahkan dosa yang dilakukan oleh setiap orang percaya itu mempunyai dosanya masing-masing. Di mana dalam kitab Amsal di sana dikatakan karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang dikasihnya. Nah, seringkali juga ketika kita berbuat dosa, Allah pasti memberikan ajaran, bahkan boleh berupa hukuman ya Pak. Ajaran Allah boleh berupa hukuman. Nah, tapi ganjarannya itu diberikan Allah karena bentuk dari kasih Allah. Nah, saudara-saudara, sebenarnya jika kita melihat dalam bagian ini tadi, kesimpulan yang kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Roh Allah diberikan kepada setiap orang percaya untuk memperbaharui orang itu sehingga tidak lagi hidup di dalam dosa yang berkelanjutan. Nah, Allah sangat mencintai proses, di mana ketika kita hidup sebagai orang percaya kita berproses untuk lebih baik lagi, maksudnya adalah untuk tidak berusaha untuk tidak hidup di dalam keadaan dosa. Orang yang beriman itu adalah bukanlah orang yang tidak pernah jatuh di dalam keadaan dosa, tetapi orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar mengasihi Allah adalah orang yang jatuh tetapi dia menyadari dosa-dosanya dan datang kepada Allah. Oke? Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang telah hadir di sini dan yang menonton video ini. Untuk itu kita akan menutup acara kita pada malam hari ini, dan saya memberikan kesempatan bagi saudara-saudara pemain musik dan juga kami semua mengucapkan ucapan terima kasih banyak kepada Pak Walda Kristen Kilisan STH yang sudah menjadi saluran berkat kita pada hari ini. Dan untuk menutup bagian pertemuan ini, saya kembalikan kepada Pak Walda Kristen Kilisan dengan ucapan terima kasih. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, mengolah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara-saudara, kita mensyukuri pertemuan kita sore hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, ada banyak hal yang belum kami fahami. Ada banyak hal yang masih tersembunyi di dalam penelaan Alkitab. Tapi kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah, memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang mengungkapkan segala pengetahuan, hikmat dari segala zaman.
Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau menolong kami untuk senantiasa taat, patuh, dan selalu menghargai kasih karunia yang Kau berikan di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak terjebak, larut, masuk dalam sebuah perangkap, dan hidup di dalam dosa secara terus-menerus. Tapi kami boleh melihat bagian lain, bahwa kami sebagai orang percaya memiliki benih ilahi yang menjadi harapan kami, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi sumber kehidupan kami. Sehingga ketika kami berada dalam kesalahan, saat itu juga kami boleh sadar karena Roh-Mu yang kudus senantiasa mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang mengorbankan tubuh Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi pengikat kami, sehingga kami tidak larut, tapi kami boleh bangkit, berlari menuju pada panggilan yang sesungguhnya. Bapa di surga memberkati pengurus jemaat Gereja Injil Kasih Karunia Indonesia, baik yang ada di Jakarta, Mayasari, dan yang ada di Manado, maupun jemaat-jemaat binaan. Semua kami Tuhan boleh bersatu hati sambil menunggu jawaban-jawaban Tuhan, sehingga kami tidak terjebak dalam sebuah polemik doktrin, dan kami boleh saling menyapa satu dengan yang lain dalam sapaan kasih. Memberkati pemerintahan kami, Pak Jokowi, pemerintahan sampai ke desa, sehingga negara kami ini Tuhan boleh terbebas, boleh terlepas dari jerat penyakit yang mematikan. Dan kami boleh menjadi kesaksian bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami pribadi-pribadi, rumah-rumah tangga kami, keluarga-keluarga, dan juga persekutuan kami. Kiranya Bapa, Engkau yang menjadi nakoda di dalam kehidupan kami, Engkau yang akan menjadi pemimpin yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan acara kami hari ini. Kami menyerahkan juga para pemikir-pemikir, dan juga kami menyerahkan orang-orang yang mendengar, supaya semua kami boleh dibangun dalam kerangka kasih. Kami boleh bertumbuh dalam kerangka kasih, dan kami juga boleh berbuah dalam kerangka kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami hari ini, besok, selalu terus sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan.